Perekaman bumi menggunakan satelit penginderaan jauh ini sudah dimulai sejak tahun 1970. Data satelit itu merupakan sebuah data yang transparan, faktual. Datanya melimpah karena direkam dari beberapa satelit dan datanya itu gratis. Karena KLHK merasa perlu ini segera data ini diselesaikan, maka para periset ini didorong untuk kerja lebih cepat. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Halo kawan BRIN, jumpa lagi di Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Saya Yeni Fetrita. Kali ini kita membahas riset penginderaan jauh di perairan Laut Dangkal. Sebelum memulai perbincangan, kita saksikan dulu tayangan berikut. Penginderaan jauh geomorfologi bentang alam Laut Dangkal menggunakan data satelit digunakan untuk merekam permukaan bumi secara faktual. Dalam pemetaan karakteristik bentang alam Laut Dangkal dilakukan pemodelan pemilihan area ideal seperti di Kepulauan Seribu, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Wangi-Wangi, Wakatobi. Riset ini telah dilakukan sejak awal tahun 2022 dan 2023. Mengenai kepakaran penginderaan jauh geomorfologi, salah satunya untuk mengetahui karakteristik bentang alam Laut Dangkal. Data satelit merupakan suatu data yang transparan. Data satelit merekam permukaan bumi secara faktual apa adanya. Penelitian secara intensif itu dilakukan diawali tahun 2022 dan tahun 2023. Namun penelitian yang mengarah ke laut itu sudah diawali sejak tahun 2009. Riset penginderaan jauh untuk perairan Laut Dangkal dapat digunakan berbagai sektor. Pemetaan bentuk lahan terumbu telah digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terkait pengelolaan kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan untuk pariwisata dapat digunakan oleh Kementerian Pariwisata. Riset penginderaan jauh diharapkan dapat memiliki manfaat besar dalam pengambilan keputusan strategis pemerintah, para pelaku industri, rakyat Indonesia, hingga masyarakat dunia. Berharap bahwa semua pelaku di Indonesia ataupun di dunia ini bisa menjalin kesepahaman antara data satelit, para pengambil kebijakan, dan rakyat yang berada di lahan di bumi ini. Saya mengajak semuanya untuk bersama memanfaatkan data satelit, bisa melalui HP, laptop, dan sebagainya. Sehingga kita bersama dapat memanfaatkan data satelit untuk memahami bumi tempat kita tinggal. Seperti halnya seorang pasien memahami hasil rongsennya untuk dapat mengendalikan dan mengelola bumi Indonesia tercinta. Menarik sekali ya kawan BRIN tayang video tadi. Kita akan berbincang langsung nih dengan pakarnya terkait riset goba terumbu berbasis penginderaan jauh yang telah menjadi dasar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dalam menentukan kebijakan lahan perairan Laut Dangkal. Hadir bersama kita Profesor Dr. Wikanti Asriningrum, peneliti ahli utama Pusat Riset Geoinformatika. Selamat siang Prof, apa kabar? Selamat siang, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berkenan hadir. Terima kasih. Berbagi cerita dengan kami hari ini.
Kalau boleh kita mulai dengan pertanyaan yang mendasar, sebenarnya apa yang dimaksud dengan penginderaan jauh dalam konteks perairan laut dangkal ini? Ya, penginderaan jauh di satu sisi, perairan laut dangkal di sisi lain. Jadi penginderaan jauh itu adalah ilmu dan teknologi. Dari teknologi penginderaan jauh, di mana dengan adanya satelit penginderaan jauh, bumi direkam. Perekaman bumi ini dilakukan secara berulang dan teratur. Ini telah dilakukan perekaman bumi menggunakan satelit penginderaan jauh ini sudah dimulai sejak tahun 1970. Jadi sudah sedemikian lama. Satelit yang merekam permukaan bumi itu pun ada beberapa macam ya. Nanti dalam hal perairan laut dangkal, maka data satelit yang akan digunakan adalah data satelit sumber daya alam optik. Jadi ada optik, ada radar. Nah, dalam rangka untuk perairan laut dangkal ini adalah teknologi penginderaan jauh data satelit optik. Demikian. Kalau pertanyaan lebih spesifik lagi, kenapa riset penginderaan jauh itu diperlukan untuk perairan laut dangkal? Jadi penginderaan jauh yang menghasilkan data satelit ini sangat diperlukan karena data satelit itu merupakan sebuah data yang transparan, faktual. Datanya melimpah karena direkam dari tahun 1970 oleh beberapa satelit dan datanya itu gratis. Nah, jadi sebenarnya ibarat kalau manusia itu dirongsen, bumi ini termasuk juga bumi Indonesia itu telah direkam, arsipnya ada, yang sewaktu-waktu siapapun bisa mengunduh dan itu gratis. Ya, nah. Perairan laut dangkal perlu dengan data penginderaan jauh karena kalau tidak menggunakan teknologi penginderaan jauh, perairan laut dangkal di Indonesia yang sangat luas ini akan menjadi suatu kesulitan tersendiri, membutuhkan waktu yang lama dan dari tenaganya juga akan mahal. Maka dibutuhkanlah teknologi penginderaan jauh ini untuk perairan laut dangkal. Nah, berarti sangat kritikal banget nih kebutuhannya ya, karena bisa kemudian mengcover seluruh Indonesia begitu ya Prof ya? Begitu. Sehingga tadi kami di awal menyimak bahwa KLHK nih, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ternyata sudah mulai menggunakan ini. Boleh diceritakan bagaimana riset penginderaan jauh di perairan dangkal ini bisa dimanfaatkan oleh KLHK? Iya, jadi perairan laut dangkal hubungannya dengan KLHK di sini adalah lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup di sini membutuhkan suatu dasar, yaitu lahan. Jadi yang namanya lahan itu ada di darat, ada di perairan laut dangkal, di perairan laut dalam juga. Nah, maka data satelit ini juga dimanfaatkan oleh KLHK. Di sana ada tugas dan fungsi untuk menyediakan data dasar. Yaitu sebagai lembaga yang bergerak di pusat, data dasar itu harus disediakan. Nah, disinilah maka dibutuhkanlah bagaimana pemodelan riset yang dilakukan oleh periset di BRIN untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi tugas fungsi KLHK untuk menyiapkan informasi lahan yang tepatnya yaitu adalah informasi karakteristik bentang alam laut dangkal. Ini disusun untuk menyediakan informasi ekoregion laut. Begitu. Ekoregion laut artinya bahwa KLHK sendiri tidak hanya bicara tentang daratan ya, tapi juga sampai lautan. Nah, ini kalau kami boleh tahu, BRIN berkolaborasi dengan KLHK nih ya, karena BRIN mendukung salah satu tugas dan fungsinya KLHK. Kalau boleh tahu bisa cerita lagi sejak kapan itu dimulainya, kemudian seperti apa bentuk kolaborasi yang dilakukan antara BRIN dengan KLHK, Prof? Ya,
Jadi kalau sejak kapan itu diawali di akhir tahun 2022 ketika kami periset di Geoinformatika BRIN telah menghasilkan model. Nah, model deteksi goba terumbu di perairan laut dangkal ini kami perkenalkan kepada KLHK. Nah, Gayung Bersambut kebetulan mereka sudah memprogramkan untuk membuat informasi karakteristik bentang alam laut telah diprogramkan, dan model yang kami susun itu sesuai. Gayung Bersambut berarti ya? Gayung Bersambut. Nah, memang kami sendiri mengembangkan model itu karena memang perairan laut itu relatif masih kurang diminati oleh para periset untuk melakukan penelitian, pengembangan dan seterusnya, karena memang ada suatu keunikan tersendiri untuk pengolahan data satelit untuk perairan laut dangkal ini. Nah, setelah pada tahun 2022 ini kami kenalkan, maka direalisasikan pada tahun 2023. Ya. Jadi model yang telah kami kembangkan, kemudian kami bentuk itu si model menjadi paten juga hak cipta, yang kemudian dalam hak cipta itu ada pemrograman, ya, ada pemrograman. Nah, kami bangun ini sehingga deteksi goba terumbu untuk penyusunan karakteristik bentang alam laut dangkal tadi sudah ada program agar deteksi itu bisa dilakukan secara otomatis. Jadi dilakukan secara otomatis menggunakan data digital, dikerjakan secara digital. Jadi pada tahun 2023 pekerjaan deteksi dimulai, yaitu pada suatu area dari sebagian wilayah Indonesia yang perairan itu secara tektonogenesis disebut sebagai paparan benua dan busur belakang. Nah, jadi kolaborasi antara BRIN dan KLHK di sini adalah sebuah kolaborasi yang sifatnya kerjasama biasa antara lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah. Ya, jadi pekerjaan ini kemudian mendukung untuk tugas dan fungsinya KLHK. Jadi bersambut ya. Jadi apa yang menjadi tugas fungsinya para periset di BRIN membangun model. Nah, kemudian model ini digunakan oleh KLHK untuk menyelesaikan tugas mereka. Begitu. Baik. Kalau boleh tahu nih, risetnya itu berapa lama dilakukan dan awalnya itu dimulai dari mana, dan juga nanti di 2023 ada pengembangannya gitu ya, Prof ya. Betul. Itu boleh kasih tahu cerita sedikit dengan begini, memang sebuah riset itu memerlukan waktu yang panjang. Saya sendiri dan juga teman-teman periset yang ada di Geoinformatika di BRIN ini juga saling mendukung ya, dengan berbagai sudut pandangnya. Nah, terkait lahan di sini memang perlu ada sebuah kepakaran tersendiri, yaitu menghubungkan teknologi penginderaan jauh dengan ilmu geomorfologi. Jadi riset itu sudah lama. Nah, kemudian tadi tahun 2022 dibangun model, kemudian diterapkan pada tahun 2023. Nah, oleh karena KLHK sudah merasa perlu ini segera data ini diselesaikan, maka para periset ini didorong untuk kerja lebih cepat, di mana pada tahun 2023 di samping menerapkan model itu tadi juga melakukan riset untuk 3 karakter wilayah perairan yang lain. Jadi pada tahun 2023 itu dilakukan 3 kali riset untuk 3 karakter wilayah perairan di Indonesia, seluruh Indonesia nih ya. Ya, untuk mencakup seluruh wilayah Indonesia. Baik. Dan secara bertahap selesai satu area itu dengan model yang sesuai paparan benua dan busur belakang ini selesai dilakukan, sambil ini riset, terus riset dibikin model, kerjakan. Begitu yang kedua. Kemudian yang ketiga dikerjakan, dan juga sampai ke 4, sehingga pada tahun
2023 maka seluruh wilayah Indonesia telah selesai dikerjakan dan dihasilkanlah karakteristik bentang alam laut dangkal untuk seluruh Indonesia. Menarik sekali. Kalau boleh tahu itu informasi kan dari data sudah diproses menjadi informasi. Kalau boleh tahu itu digunakan untuk apa aja, itunya Prof? Jadi yang namanya data karakteristik bentang alam laut dangkal, bentang alam itu yang dalam bahasa Inggris landscape, itu adalah sebuah informasi yang mendasar. Jadi kalau kita ibaratkan tubuh manusia, karakteristik bentang alam itu ibarat kerangka tubuh manusia. Nah, jadi kalau kerangka tubuhnya itu telah diketahui, maka akan bisa dispesifikasikannya, maka daging yang ada di situ akan berbeda-beda. Ambil contoh misalnya di daerah pipi dengan di daerah tangan, karena kerangkanya berbeda, maka dagingnya akan berbeda. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, data dasar karakteristik bentang alam laut dangkal ini merupakan sebuah dasar yang pada akhirnya nanti bisa dikembangkan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Menarik sekali. Jadi tambah penasaran nih sebenarnya. Prof, kita jeda dulu sejenak. Kawan BRIN tetap di Ngobras, ngobrol santai bersama Riset. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Perekaman bumi menggunakan satelit penginderaan jauh ini sudah dimulai sejak tahun 1970. Data satelit itu merupakan sebuah data yang transparan, faktual. Datanya melimpah karena direkam dari beberapa satelit dan datanya itu gratis. Karena KLHK merasa perlu ini segera data ini diselesaikan, maka para periset ini didorong untuk kerja lebih cepat. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Halo kawan BRIN, jumpa lagi di Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Saya Yeni Fetrita. Kali ini kita membahas riset penginderaan jauh di perairan laut dangkal. Sebelum memulai perbincangan, kita saksikan dulu tayangan berikut. Penginderaan jauh geomorfologi bentang alam laut dangkal menggunakan data satelit digunakan untuk merekam permukaan bumi secara faktual. Dalam pemetaan karakteristik bentang alam laut dangkal dilakukan pemodelan pemilihan area ideal seperti di Kepulauan Seribu, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Wangi-Wangi, Wakatobi. Riset ini telah dilakukan sejak awal tahun 2022 dan 2023. Mengenai kepakaran penginderaan jauh geomorfologi, salah satunya untuk mengetahui karakteristik bentang alam laut dangkal. Data satelit merupakan suatu data yang transparan. Data satelit merekam permukaan bumi secara faktual apa adanya. Penelitian secara intensif itu dilakukan diawali tahun 2022 dan tahun 2023. Namun penelitian yang mengarah ke laut itu sudah diawali sejak tahun 2009. Riset penginderaan jauh untuk perairan laut dangkal dapat digunakan berbagai sektor. Pemetaan bentuk lahan terumbu telah digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terkait pengelolaan kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan untuk pariwisata dapat digunakan oleh Kementerian Pariwisata. Riset penginderaan jauh diharapkan dapat memiliki manfaat besar dalam pengambilan keputusan strategis pemerintah, para pelaku industri, rakyat Indonesia, hingga
masyarakat dunia. Berharap bahwa semua pelaku di Indonesia ataupun di dunia ini bisa menjalin kesepahaman antara data satelit, para pengambil kebijakan, dan rakyat yang berada di lahan di bumi ini. Saya mengajak semuanya untuk bersama memanfaatkan data satelit, bisa melalui HP, laptop, dan sebagainya. Sehingga kita bersama dapat memanfaatkan data satelit untuk memahami bumi tempat kita tinggal. Seperti halnya seorang pasien memahami hasil rongsennya untuk dapat mengendalikan dan mengelola bumi Indonesia tercinta. Menarik sekali ya kawan BRIN tayang video tadi. Kita akan berbincang langsung nih dengan pakarnya terkait riset gobat rumbu berbasis penginderaan jauh yang telah menjadi dasar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dalam menentukan kebijakan lahan perairan laut dangkal. Hadir bersama kita Profesor Dr. Wikanti Asriningrum, peneliti ahli utama Pusat Riset Geoinformatika. Selamat siang Prof, apa kabar? Selamat siang, Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berkenan hadir. Terima kasih. Berbagi cerita dengan kami hari ini. Kalau boleh kita mulai dengan pertanyaan yang mendasar. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan penginderaan jauh dalam konteks perairan laut dangkal ini? Ya, penginderaan jauh di satu sisi, perairan laut dangkal di sisi lain. Jadi penginderaan jauh itu adalah ilmu dan teknologi. Dari teknologi penginderaan jauh, di mana dengan adanya satelit penginderaan jauh, bumi direkam. Perekaman bumi ini dilakukan secara berulang dan teratur. Ini telah dilakukan perekaman bumi menggunakan satelit penginderaan jauh. Ini sudah dimulai sejak tahun 1970. Jadi sudah sedemikian lama. Satelit yang merekam permukaan bumi itu pun ada beberapa macam ya. Nanti dalam hal perairan laut dangkal, maka data satelit yang akan digunakan adalah data satelit sumber daya alam optik. Jadi ada optik, ada radar. Nah, dalam rangka untuk perairan laut dangkal ini adalah teknologi penginderaan jauh data satelit optik. Demikian. Kalau pertanyaan lebih spesifik lagi, kenapa riset penginderaan jauh itu diperlukan untuk perairan laut dangkal? Jadi penginderaan jauh yang menghasilkan data satelit ini sangat diperlukan karena data satelit itu merupakan sebuah data yang transparan, faktual. Datanya melimpah karena direkam dari tahun 1970 oleh beberapa satelit dan datanya itu gratis. Nah, jadi sebenarnya ibarat kalau manusia itu dirongsen bumi ini termasuk juga bumi Indonesia itu telah direkam, arsipnya ada, yang sewaktu-waktu siapapun bisa mengunduh dan itu gratis ya. Nah, perairan laut dangkal perlu dengan data penginderaan jauh karena kalau tidak menggunakan teknologi penginderaan jauh, perairan laut dangkal di Indonesia yang sangat luas ini akan menjadi suatu kesulitan tersendiri, membutuhkan waktu yang lama dan dari tenaganya juga akan mahal. Maka dibutuhkanlah teknologi penginderaan jauh ini untuk perairan laut dangkal. Nah, berarti sangat kritikal banget nih kebutuhannya ya, karena bisa kemudian mengcover seluruh Indonesia begitu ya Prof ya? Begitu. Sehingga tadi kami di awal menyimak bahwa KLHK nih, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ternyata sudah mulai menggunakan ini. Boleh diceritakan bagaimana riset penginderaan jauh di perairan dangkal ini bisa dimanfaatkan oleh KLHK? Iya, jadi
perairan laut dangkal hubungannya dengan KLHK di sini adalah lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup di sini membutuhkan suatu dasar, yaitu lahan. Jadi yang namanya lahan itu ada di darat, ada di perairan laut dangkal, di perairan laut dalam juga. Nah, maka data satelit ini juga dimanfaatkan oleh KLHK. Di sana ada tugas dan fungsi untuk menyediakan data dasar, yaitu sebagai lembaga yang bergerak di pusat, data dasar itu harus disediakan. Nah, disinilah maka dibutuhkanlah bagaimana pemodelan riset yang dilakukan oleh periset di BRIN untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi tugas fungsi KLHK untuk menyiapkan informasi lahan yang tepatnya yaitu adalah informasi karakteristik bentang alam laut dangkal. Ini disusun untuk menyediakan informasi ekoregion laut. Begitu. Ekoregion laut artinya bahwa KLHK sendiri tidak hanya bicara tentang daratan ya, Betul. tapi juga sampai lautan. Nah ini kalau kami boleh tahu, BRIN berkolaborasi dengan KLHK nih ya, karena BRIN mendukung salah satu tugas dan fungsinya KLHK. Kalau boleh tahu bisa cerita lagi sejak kapan itu dimulainya, kemudian seperti apa bentuk kolaborasi yang dilakukan antara BRIN dengan KLHK, Prof? Ya, jadi kalau sejak kapan itu diawali di akhir tahun 2022 ketika kami periset di Geoinformatika BRIN telah menghasilkan model. Nah, model deteksi gobat terumbu di perairan laut dangkal ini kami perkenalkan kepada KLHK. Nah, gayung bersambut, kebetulan mereka sudah memprogramkan untuk membuat informasi karakteristik bentang alam laut telah diprogramkan dan model yang kami susun itu sesuai. Gayung bersambut berarti ya? Gayung bersambut. Nah, memang kami sendiri mengembangkan model itu karena memang perairan laut itu relatif masih kurang diminati oleh para periset untuk melakukan penelitian, pengembangan dan seterusnya. Karena memang ada suatu keunikan tersendiri untuk pengolahan data satelit untuk perairan laut dangkal ini. Nah, setelah pada tahun 2022 ini kami kenalkan, maka direalisasikan pada tahun 2023. Ya. Jadi model yang telah kami kembangkan, kemudian kami bentuk itu si model menjadi paten juga hak cipta yang kemudian dalam hak cipta itu ada pemrograman ya, ada pemrograman. Nah, kami bangun ini sehingga deteksi gobat terumbu untuk penyusunan karakteristik bentang alam laut dangkal tadi sudah ada program agar deteksi itu bisa dilakukan secara otomatis. Jadi dilakukan secara otomatis menggunakan data digital, dikerjakan secara digital. Jadi pada tahun 2023 pekerjaan deteksi dimulai, yaitu pada suatu area dari sebagian wilayah Indonesia yang perairan itu secara tektonogenesis disebut sebagai paparan benua dan busur belakang. Nah, jadi kolaborasi antara BRIN dan KLHK di sini adalah sebuah kolaborasi yang sifatnya kerjasama biasa antara lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah. Ya, jadi pekerjaan ini kemudian mendukung untuk tugas dan fungsinya KLHK. Jadi bersambut ya. Jadi apa yang menjadi tugas fungsinya para periset di BRIN membangun model. Nah, kemudian model ini digunakan oleh KLHK untuk menyelesaikan tugas mereka. Baik.
Kalau boleh tahu nih, risetnya itu berapa lama dilakukan dan awalnya itu dimulai dari mana? Dan juga nanti di 2023 ada pengembangannya gitu ya, Prof ya. Betul. Itu boleh kasih tahu cerita sedikit tentang hal begini, bagaimana? memang sebuah riset itu memerlukan waktu yang panjang. Saya sendiri dan juga teman-teman periset yang ada di geoinformatika di BRIN ini juga saling mendukung ya dengan berbagai sudut pandangnya. Nah, terkait lahan di sini memang perlu ada sebuah kepakaran tersendiri, yaitu menghubungkan teknologi penginderaan jauh dengan ilmu geomorfologi. Jadi riset itu sudah lama. Nah, kemudian tadi tahun 2022 dibangun model, kemudian diterapkan pada tahun 2023. Nah, oleh karena KLHK sudah merasa perlu ini segera data ini diselesaikan, maka para periset ini didorong untuk kerja lebih cepat, di mana pada tahun 2023 di samping menerapkan model itu tadi juga melakukan riset untuk 3 karakter wilayah perairan yang lain. Jadi pada tahun 2023 itu dilakukan 3 kali riset untuk 3 karakter wilayah perairan di Indonesia, di yang Indonesia, seluruh Indonesia nih ya. Ya, untuk mencakup seluruh wilayah Indonesia. Baik. Dan secara bertahap selesai satu area itu dengan model yang sesuai paparan benua dan busur belakang ini selesai dilakukan sambil ini riset, terus riset dibikin model, kerjakan. Begitu yang kedua. Kemudian yang ketiga dilakukan, dikerjakan, dan juga sampai keempat, sehingga pada tahun 2023 maka seluruh wilayah Indonesia telah selesai dikerjakan dan dihasilkanlah karakteristik bentang alam laut dangkal untuk seluruh Indonesia. Menarik sekali. Kalau boleh tahu itu informasi kan dari data sudah diproses menjadi informasi. Kalau boleh tahu itu digunakan untuk apa aja, itunya Prof? Jadi yang namanya data karakteristik bentang alam laut dangkal, bentang alam itu yang dalam bahasa Inggris landscape, itu adalah sebuah informasi yang mendasar. Jadi kalau kita ibaratkan tubuh manusia, karakteristik bentang alam itu ibarat kerangka tubuh manusia. Nah, jadi kalau kerangka tubuhnya itu telah diketahui, maka akan bisa dispesifikasikannya, maka daging yang ada di situ akan berbeda-beda. Ambil contoh misalnya di daerah pipi dengan di daerah tangan, karena kerangkanya berbeda, maka dagingnya akan berbeda. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, data dasar karakteristik bentang alam laut dangkal ini merupakan sebuah dasar yang pada akhirnya nanti bisa dikembangkan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Menarik sekali. Jadi tambah penasaran nih sebenarnya. Prof, kita jeda dulu sejenak. Kawan BRIN tetap di Ngobras, ngobrol santai bersama kita. Ngobras, ngobrol santai bersama periset. Nenek moyangku Orang pelaut ya? seorang pelaut itu tadi sebetulnya kita sebagai pelaut itu sudah punya kearifan lokal di dalam mengelolanya. Tantangan berikutnya yaitu dalam teknologi penginderaan jauh itu harus dilakukan cek dan verifikasi lapangan. Nah, ini juga Di laut yang luas ini ya di ceritanya laut ya. yang luas ya. Nah, disitulah yang perlu juga disiasati. Keharmonisan antara rakyat, lalu ahlinya dan para pemangku kebijakan diharapkan bisa mengelola laut secara proporsional sehingga keberlangsungan laut itu sendiri bisa kita jaga bersama. Ngobras, ngobrol santai bersama periset. Kawan BRIN masih di Ngobras, ngobrol santai bersama periset. Kalau di sesi awal tadi kita sudah bicara terkait dengan bagaimana penginderaan jauh untuk mendeteksi gobat terumbu
di perairan Laut Dangkal. Kemudian kita juga bicara tentang bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh BRIN bersama dengan KLHK sebagai pengguna. Nah, sekarang kita ingin gali lagi lebih dalam kebermanfaatan dari hasil dari riset ini. Bagaimana perannya dalam melindungi ekosistem Laut Dangkal? Profesor bisa cerita lebih jauh seperti apa sih sebenarnya? Bisa nggak sih pengendalian jauh itu melindungi ekosistem Laut Dangkal? Iya, tentunya kerangka dasar ini salah satunya adalah untuk melindungi ya perairan Laut Dangkal, karena memang perpaduan antara Undang-Undang Keantariksaan dan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di sini adalah untuk lebih menunjukkan secara proporsional bagaimana daya dukung dan daya tampung. Nah, kembali kepada goba terumbu. Terumbu itu adalah benda mati, sedangkan benda hidupnya adalah karang. Terumbu dan karang namanya terumbu karang. Ini adalah ekosistem. Jadi di dalam deteksi goba terumbu ini akan dijumpai area ekosistem terumbu karang. Namun tidak sebatas itu, yaitu semua ekosistem perairan Laut Dangkal yang notabene ada 10, maka semua ini nanti akan tercover. Ya, jadi dalam hal ekosistem, semua ekosistem yang ada di area ini maka akan dapat dikenali secara proporsional karakteristiknya. Dari tadi yang kita bicarakan yaitu dalam skala 250.000, yaitu ada misalnya terumbu samudra. Lalu bagaimana perbedaan terumbu samudra dengan terumbu paparan pelataran? Nah, ini ada perbedaan ya. Jadi ekosistem, kita ambil satu contoh ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang pada terumbu samudra itu berbeda dengan ekosistem terumbu paparan pelataran. Ya, karena ekosistem terumbu samudra itu terbangun tidak di samudra, sedangkan ekosistem terumbu karang di terumbu paparan pelataran itu terbangun di area yang perairannya relatif keruh. Jadi ini akan berbeda. Satu lagi adalah terumbu dinding. Kalau terumbu paparan dinding itu airnya juga jernih, tapi ada perbedaan ya karakternya. Nah, ini sebagai contoh untuk satu ekosistem. Jadi tadi ekosistem terumbu karang, maka dia masing-masing berbeda. Ini pada skala 250.000 ya. Jadi lingkungan perairannya itu memiliki karakteristik yang berbeda, maka terumbu karang yang terbangun akan berbeda, kan kayak gitu. Ini nanti dalam tahap pengembangan untuk kebijakan itu juga akan mempunyai korelasi yang signifikan. Jadi kalau yang terumbu karang pada ekosistem terumbu samudra tadi karena relatif airnya jernih, terumbu karangnya itu relatif memiliki kekayaan yang mewah, jauh lebih mewah dibandingkan terumbu paparan pelataran. Nah, di sini sudah memiliki perbedaan ekosistem. Namun sebaliknya, di dalam terumbu paparan pelataran, terumbu karangnya kalah dengan terumbu samudra. Nah, di terumbu paparan pelataran ini yang bagus adalah lamun, makroalga, begitu. Nah, inilah karakteristik bentang alam ini yang harus dipetakan dulu, harus diketahui secara geospasial ada di mana. Jadi nanti pengelolaannya, perlindungannya itu akan memiliki bentuk kebijakan dan bentuk pengelolaan secara spesifik. Ya, berarti jelas sekali bahwa ini bisa juga diterapkan dalam pengelolaan sumber daya perikanan juga ya, Prof ya. Tentu. Dan boleh juga ditambahkan sedikit sebenarnya apa implikasinya ya terhadap keberlanjutan ekonomi lokal. Karena tentu saja orang tidak hanya konservasi tetapi juga memikirkan perut nih. Nah, bisa apa nih kira-kira yang bisa dibantu ya. untuk
bicara dengan ekonomi lokal, ya. Sebenarnya secara lokal ada tuh yang namanya kearifan lokal, ya. Nah, Indonesia sebagai negara yang nenek moyangku Orang pelaut ya. seorang pelaut itu tadi, sebetulnya kita sebagai pelaut itu sudah punya kearifan lokal di dalam mengelolanya. Iya, betul. Nah, namun sekarang ini adalah bagaimana agar secara bersama-sama kita para pelaku pengelolaan ekosistem di laut itu mempunyai kesepahaman, ya. Jadi jika sekelompok nelayan di bentuk lahan terumbu samudra mengelola dengan cara ini, tentu tidak begitu halnya dengan para pengelola ekosistem di daerah terumbu paparan pelataran. Nah, jadi kearifan lokalnya tentu berbeda. Ada banyak bentuk-bentuk kearifan lokal di dalam mengelola perairan laut. Nah, inilah yang katakanlah secara lokal penduduknya itu sudah memahami ya secara lokal kayak gitu ya. Tetapi bagaimana pemahamannya ini dikaitkan dengan pemahaman juga sebenarnya para penduduk lokal atau nelayan lokal itu dia sedang berada di laut yang seperti apa, begitu. Jadi ketika dia berada di area ekosistem terumbu karang yang mewah, dia sadar bahwa aku berada di area yang mewah, nah, begitu. Tetapi di dalam kemewahan terumbu karang, aku nggak punya mangrove, kan kayak gitu kira-kira. Nah, tapi kalau di daerah yang terumbu paparan pelataran tadi, terumbu karangnya nggak sebegitu mewah, tapi di Nggak situ kaya gitu ya. punya kemewahan di makroalga dan lamun. Ada lagi. Ya, jadi maka setelah memahaminya ini, lalu mengembangkan ekonominya seperti apa, ya. Jadi dari bawah rakyat mengembangkan perekonomian lokalnya seperti apa. Lalu karena bersama-sama kita memahami karakter ini tadi, maka dari pusat atau dari pemerintah juga lebih tepat gitu. Bantuan bentuk Tepat apa sasaran ya. untuk area yang dia merupakan terumbu samudra dan area yang merupakan non terumbu samudra. Ya, Begitu. dengan mengetahui informasi awal seperti Ya. apa, sehingga juga jadi tepat sasaran untuk pemerintah menepat kebijakannya begitu ya, Ya. dan juga masyarakat bagaimana Iya. menggali dan meningkatkan aktivitas ekonominya. Nah, kalau kita boleh tanya kembali pengembangan riset nih, karena kita melihat banyak sekali manfaatnya. Ke depan bagaimana arah pengembangan riset ini terkait dengan laut dangkal ke depannya, Prof? Nah, oke. Di dalam riset itu ada penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, ya. Nah, ini tentu akan balik, ya, kayak gitu. Setelah diteliti, dikembangkan, dikaji, diterapkan, itu balik lagi, kayak gitu ya. Nah, pada dasarnya kita bisa memilah pengembangannya itu bisa secara vertikal atau secara horizontal. Nah, secara vertikal kalau tadi kita bicara bentang alam skala 250.000, secara vertikal kita bicara lebih detail. Setelah 250.000 maka dibangunlah yang skala 50.000. Setelah skala 50.000 itu akan diketahui, contoh untuk terumbu samudra itu dibedakan menjadi atol, terumbu penghalang dan terumbu pinggiran. Nah, kemudian atolnya itu dikelaskan lagi lebih detail. Mana yang sisi luar, mana yang sisi dalam, berapa kemiringannya, itu pengembangan secara vertikal atau menjadi lebih detail. Nah, pengembangan secara horizontal setelah ini terhampar nih informasi karakteristik bentang alam. Ternyata ada atol, terumbu pengarang, terumbu pinggiran, terus nanti ada seluruhannya nanti ada 14 masing-masing. Maka dilakukan pengajian selanjutnya yaitu yang tadi kita diskusikan, yaitu yang namanya penutup penggunaan lahan kalau di darat. Nah, kalau di laut namanya habitat dasar perairan laut dangkal.
biasa. Ya, jadi di situ ada kelas terumbu karang, lamun, makroalga dan substrat dasar skala 50.000. Nah, nanti itu dilakukan lebih detail lagi. Nah, sekarang dengan adanya tulangnya, kerangkanya sudah ada, penutup pengenalan atau habitat dasar perairan laut dangkalnya sudah ada, maka tadi yang disebut dengan suhu tadi, penelitian tentang suhu dan juga penelitian tentang yang lain, karena banyak misalnya ada suhu, nanti ada salinitas, kemudian ada kecerahan gitu dan seterusnya, maka nanti penelitian-penelitian secara horizontal bisa dikembangkan dengan lebih sistematis hingga pada akhirnya pengembangan selanjutnya yaitu menuju kepada pembangunan indeks gitu. Jadi kalau ibarat suhu, pada akhirnya seorang dokter itu sudah bisa mengetahui ya, dan rakyat pasien juga tahu kalau orang sehat itu suhunya 36 sampai 38, kisarannya segitu saja misalnya. Tapi kalau orang tua segini. Nah, dalam hal perairan laut dangkal juga perlu dibangun indeks-indeks ini. Tidak hanya suhu, tetapi juga parameter-parameter yang lain nanti dikembangkan. Oke, baik. Kalau benar pasti banyak yang tertarik juga ingin melakukan riset, apalagi tadi ternyata tidak cuma satu ya, jadi sebenarnya gobat terumbu baru bagian kecil. Nah, kalau boleh cerita sebenarnya apa sih tantangan utama untuk melakukan riset penginderaan jauh di laut dangkal ini? Tantangan utama untuk perairan laut dangkal itu adalah pertama, laut Indonesia itu luas, ya memang kita negara kepulauan. Namun demikian karena laut kita luas, ya caranya kita harus kelompokkan sesuai karakternya. Nah, karakter yang sesuai dengan karakter dasar yang bisa kita gunakan untuk pengelompokan yaitu berdasarkan tektonogenesis. Yaitu genesis itu genesa, proses terbentuknya, tektono dalam hal ini tektonik. Jadi secara tektonik ya, bumi ini kan mempunyai lempeng-lempeng tektonik yang sampai saat ini teori lempeng tektonik itu masih dianggap relevan untuk menjelaskan fenomena yang ada di bumi. Jadi perairan laut Indonesia yang luas ini dibagi dulu, dikelompok-kelompokkan. Nah, dalam hal ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa bentuk perairan, wilayah perairan. Ada paparan benua, ada samudra, ada benua renik, ada busur muka. Busur muka itu yang berhadapan dengan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya, nah itu satu tantangan yang harus sudah disiasati dari ini hanya secara teknis saja dari awal disiasati. Kemudian mengenai laut, teknologi penginderaan jauh itu mengalami distorsi ketika dia merekam perairan. Jadi kalau ada suatu benda lurus di laut dengan benda lurus di darat, ada perbedaan yang harus kita ketahui. Kalau di laut itu si benda itu menjadi bengkok ketika dalam data satelit, tapi kalau di darat tidak. Nah, di sini harus dikoreksi dulu, dikoreksi. Nah, itu langkah itu harus ditempuh dulu, koreksi. Nah, setelah dilakukan pengolahan data, koreksi, strategi sudah dilakukan, koreksi sudah dilakukan. Tantangan berikutnya yaitu dalam teknologi penginderaan jauh itu harus dilakukan cek dan verifikasi lapangan. Nah, ini juga di laut yang luas ini ya ceritanya di laut ya. yang luas, ya. Nah, disitulah yang perlu juga disiasati agar resiko atau tantangan melakukan cek dan verifikasi di lapangan itu bisa diatasi, ya karena di laut itu kita harus mempertimbangkan pasang surut, arus dan sebagainya, ya. Jadi ketika di laut itu perlu dipertimbangkan kayak gitu. Lalu kemudian kalau naik turun gunung itu ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Nah, kalau menyelam dalam dan semakin dalam itu juga ada sesuatu perjuangan tersendiri yang perlu dilakukan. Nah, jadi itu. Nah, kemudian juga pengelolaan laut Indonesia yang luas ini perlu adanya sebuah
program digital otomatis yang perlu dibangun. Nah, di sini dibutuhkan tahapan-tahapan yang agar nantinya secara digital dan otomatis tercapai seluruh wilayah Indonesia. Terakhir Prof, tadi juga sudah menyinggung juga sebenarnya harapan ya. Jadi kalau boleh nih, apa pesan dan harapan Prof Vikanti terkait dengan riset penginderaan jauh untuk perairan Laut Dangkal? Harapan buat kita semua, teman-teman yang ada, baik dari peneliti maupun rakyat semua, bagaimana kita memanfaatkan data satelit untuk perairan Laut Dangkal adalah pemanfaatan ini seperti halnya kita tahu data satelit itu merupakan data yang transparan, gratis, dapat diperoleh kapanpun kita mau. Dia merupakan data yang faktual. Maka mari kita gunakan data satelit ini untuk mengenali karakteristik bumi tempat kita berpijak, tempat kita mengelola sumber daya alam dan memanfaatkan sumber daya alam. Mari kita lakukan bersama-sama antara para perisetnya, lalu para pengambil kebijakan dan rakyat yang mengelola perairan Laut Dangkal itu sendiri atau bumi dimanapun dia berada. Nah, keharmonisan antara ketiga unsur ini yaitu rakyat, lalu ahlinya dan para pemangku kebijakan, diharapkan kombinasi keharmonisan antara ketiga unsur ini maka bisa mengelola laut secara proporsional sehingga keberlangsungan laut itu sendiri bisa kita jaga bersama. Menarik sekali obrolan kita hari ini, kawan-kawan BRIN. Kami terima kasih Prof Vikanti sudah berkenan memberikan wawasan luar biasa, juga menjadi pelajaran baru, informasi baru untuk saya pribadi. Semoga obrolan kita pada hari ini dapat menginspirasi kawan-kawan BRIN. Terima kasih juga. Dan buat teman-teman semua, manfaatkan data satelit untuk perairan Laut Dangkal dan bumi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Riset penginderaan jauh membuka jendela keajaiban di perairan Laut Dangkal. Dengan pengetahuan yang kita peroleh, mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan perairan Laut Dangkal untuk generasi yang akan datang. Saya Yeni Fatrita undur diri, kritis berpikir, kreatif berinovasi. Sampai jumpa. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset.